Bayangkan kamu harus menembak seseorang untuk menyelamatkan saudara kembarmu. Kamu nggak tahu siapa orang itu. Kamu cuma tahu kalau kamu tidak melakukannya, kembaranmu akan tersiksa sampai mati. Kamu tarik pelatuknya, dan ketika topeng itu dibuka, itu adalah wajah yang sama persis dengan wajahmu. 11. Kita bahas tuntas dibahas film kilat. Your attention, please. Di sebuah kota di Chennai, India, polisi menemukan sesuatu yang mengerikan. Mayat yang sudah terbakar habis, tidak ada identitas, tidak ada jejak. Di saat bersamaan, sebuah perampokan terencana mengguncang kota tersebut. Target mereka, institusi keuangan kecil. Eksekusinya rapi dan cepat. Hanya 10 menit, semua uang dan aset diambil. Petugas keamanan dibunuh. Tapi akhirnya, komplotan perampok ini berhasil ditangkap oleh ACP Arvindan, polisi yang sedang naik daun di departemen. 2 kasus berbeda, 2 tim berbeda. Tapi mayat terbakar itu terus bertambah. 1, 2, 3, sampai 6 korban. Semua dengan pola yang sama persis. Ditembak di kepala, disiram minyak, dibakar. Tidak ada sidik jari. Tidak ada CCTV, tidak ada rambut tertinggal. Pelakunya benar-benar tidak meninggalkan jejak. Polisi yang menangani kasus ini, Ranjit Kumar, terus didesak atasannya karena tidak ada perkembangan. Sampai suatu malam, dalam perjalanan pulang, mobilnya mengalami kecelakaan. Bukan kecelakaan biasa, tapi terasa seperti ada orang yang mengatur. Ranjit masuk rumah sakit dan koma, dan kasus ini pun berpindah tangan ke Aravindan. Aravindan tidak bekerja sendiri. Dia didampingi Manohar, asistennya yang setia. Manohar punya seorang putra yang sangat dia sayangi, karena istrinya sudah meninggal tahun lalu. Aravindan menyisir setiap TKP satu persatu. Hasilnya, nihil. Tidak ada jejak fisik sama sekali. Hasil otopsi juga tidak menunjukkan bekas penganiayaan. Semua korban meninggal dengan cara yang identik. Semua berada di rentang umur yang hampir sama. Pelaku ini bukan orang biasa. Tapi kemudian, korban ketujuh ditemukan. Dan kali ini, dokter forensik menemukan sesuatu. Plat logam di pergelangan kaki kanan korban. Bekas operasi bedah dilakukan sekitar 4-5 bulan lalu. Itu adalah satu-satunya petunjuk nyata yang mereka punya. Aravindan segera menemui dokter dan meminta daftar semua pasien yang menjalani operasi serupa dalam 7 bulan terakhir. Tapi saat di rumah sakit itu, Aravindan tidak sengaja melihat Manohar sedang menemui dokter jantung. Dia diam-diam mencari tahu dan hasilnya mengejutkan. Manohar mengidap masalah jantung serius dan membutuhkan donor untuk bertahan hidup. Aravindan menyimpan informasi ini untuk dirinya sendiri, untuk sementara. Daftar pasien pun didapat, ada 40 nama, 7 diantaranya cocok dari segi usia. Aravindan dan tim mulai menelusuri satu persatu, sampai akhirnya penyelidikan membawa Aravindan ke nama terakhir dalam daftar, Sudhakar. Pria itu memperlihatkan bekas operasinya. Terlihat normal, tidak ada yang mencurigakan. Aravindan sempat melihat-lihat foto di dinding rumahnya, lalu pergi. Saat penyelidikan berlanjut, korban ke-8 ditemukan. Di dekat TKP, polisi menemukan seorang pengemis yang menyaksikan kejadian malam itu. Kesaksiannya mendeskripsikan seorang wanita yang turun dari bus, lalu tiba-tiba seorang pria bertopeng keluar dari mobil dan menyetrum wanita itu dan membawanya pergi. Biasanya wanita itu naik skuter, tapi malam itu kenapa dia naik bus? Aravindan langsung ke bengkel terdekat. Motornya ada di sana dan sudah diperbaiki, tapi belum dijemput oleh pemiliknya. Di bagasi motor, ada surat kendaraan bermotor dengan alamat sang pemilik. Aravindan segera pergi ke alamat itu. Di sana, salah satu polisi setempat mengingat bahwa wanita ini baru kemarin datang ke kantor polisi, melaporkan kalau anjingnya hilang. Tapi Aravindan menyisir seluruh rumah itu, dan tidak ada satupun tanda keberadaan anjing peliharaan. Kenapa dia berbohong? Dan kemudian, Aravindan melihat foto-foto di dinding. Wanita itu punya saudara kembar yang wajahnya sama persis. Dan di satu foto sekolah lama, tampak judul jelas di belakang. Twin Birds. Ada 11 pasang kembar di dalam foto kelas itu. Aravindan langsung kembali ke rumah Sudhakar. Dan benar aja, di sana ada koper berisi foto-foto. Aravindan konfrontasi langsung dan pria itu akhirnya mengaku. Dia bukan Sudhakar, dia adalah Surendar.
Saudara kembar Sudhakar. Bulan lalu, Sudhakar bilang dia akan pulang terlambat. Tapi keesokan harinya, dia tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Lalu datanglah video call, menampilkan Sudhakar yang sudah dibekap oleh pria bertopeng. Ancamannya jelas, jangan lapor polisi, atau Sudhakar mati. Pola yang sama terjadi pada wanita di foto itu. Namanya Tara. Saudara kembarnya Mira diculik, dan ketika Tara mau melapor ke polisi, dia langsung dapat telepon ancaman. Makanya dia berbohong soal anjing yang hilang. Tapi yang paling gelap baru akan terungkap sekarang. Surender dan Tara bercerita tentang apa yang terjadi setelah penculikan itu. Mereka dibawa ke suatu tempat dalam keadaan tidak sadar. Ketika tersadar, mereka mendapat video call dari pria bertopeng yang menampilkan kembaran mereka sedang disiksa. Mereka diminta masuk ke sebuah tenda, dan di sana ada seseorang terikat dengan kepala tertutup kain. Pilihannya cuma dua, ambil pistol yang ada di sana dan tembak orang itu, atau kembarannya mereka akan terus disiksa sampai mati. Mereka menolak. Pria bertopeng itu menyiksa kembarannya lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai akhirnya mereka tidak tahan. Mereka menarik pelatuk itu. Keesokan harinya mereka mendapat video. Pria bertopeng itu membuka kain penutup kepala sang korban. Dan ternyata orang yang mereka tembak adalah saudara kembar mereka sendiri. Mereka membunuh belahan jiwa mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Hidup dalam neraka. Bahkan tidak bisa melapor ke polisi. Arvindan memperlihatkan foto kelas Twin Birds kepada Surender dan Tara. Mereka ternyata satu sekolah, bahkan satu kelas. Arvindan bertanya, apakah ada nama yang kalian curigai? Keduanya menjawab dengan satu nama yang sama, Benjamin. Dan ada satu foto lagi yang ditemukan di ponsel Tara. Seorang wanita yang belakangan ini sering muncul di depan warung teh dekat kantor polisi. Tara langsung mengenalinya. Itu Sanjana, teman sekelas mereka juga. Dan kembarannya bernama Anjana. Arvindan menyadari sesuatu. Semua korban adalah mantan teman sekelas Tara dan Surender. Semua dari kelas yang sama di Twin Birds. Dia perlu menemukan sekolah itu dan dia perlu menemukannya sekarang sebelum ada korban berikutnya. Arvindan menemui Shanti, mantan kepala sekolah Twin Birds. Shanti bercerita dengan berat hati. 23 tahun yang lalu, dia dan suaminya mendirikan sekolah SV Matriculation. 2 tahun kemudian, 6 pasang kembar mendaftar sekaligus. Akhirnya diliput media dan sekolah mereka langsung terkenal. Suaminya melihat itu menjadi peluang bisnis. Bayar 1 untuk 2 anak kembar. Dan akhirnya, nama sekolah itu diganti menjadi Twin Birds. Di sebuah turnamen catur provinsi, mereka bertemu Benjamin, sang juara. Tapi yang membuat Shanti terdiam sampai hari ini bukan kecerdasan Benjamin, tapi kondisi adiknya. Francis mengidap gangguan mental. Orang tuanya sudah meninggal. Mereka tidur di tenda di pinggir jalan. Shanti dan suaminya terus menawarkan Benjamin untuk bergabung ke sekolah mereka. Benjamin menolak berkali-kali. Sampai akhirnya, dia setuju dengan satu syarat. Francis ikut bersamanya. Mereka berdua tinggal di dekat sekolah. Belajar bersama, duduk berdampingan setiap hari. Benjamin semakin berprestasi di dunia catur. Francis menyusul. Dia menjadi juara pertama di kelasnya. Guru-guru memuji mereka di depan semua orang tua. Para orang tua akhirnya mendorong anak-anak mereka untuk mencontoh Benjamin dan Francis. Dan dari sanalah kebencian itu tumbuh. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Para murid lain mulai menjauhi mereka. Menghina Francis, memanggilnya lunatik. Benjamin marah besar setiap kali membela saudaranya. Ada satu hal yang hanya diketahui sedikit orang tentang Francis. Dia mengidap nyctophobia, ketakutan ekstrim terhadap kegelapan. Dan berita itu bocor ke telinga yang salah. Di hari ulang tahun mereka, Benjamin dan Francis terpisah ke 2 laboratorium yang berbeda. Di lab kimia, tempat Francis berada, beberapa teman sekelas sudah menunggu. Mereka tahu dan mereka merencanakan sesuatu. Begitu Francis masuk, pintu ditutup, lampu dimatikan, gelap total. Lalu Francis berteriak. Di gedung lain, Benjamin merasakannya. Dia berlari, tapi pintu lab terkunci dari dalam. Di dalam lab, suara tawa teman-teman sekelasnya masih terdengar. Seolah ini hanya lelucon biasa. Ketika pintu akhirnya terbuka, Francis sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Tubuhnya kehabisan nafas karena serangan ketakutan yang menghancurkan dari dalam. Dokter tidak bisa menyelamatkannya. Benjamin berlutut di sisi saudaranya. Dan untuk pertama kalinya sejak orang tua mereka pergi, dia tidak punya siapa-siapa lagi.
Di pemakaman, dia bahkan tidak bisa berhenti menangis, teringat Francis yang selalu menenangkannya setiap malam ketika dia merindukan orang tua. Orang itu sekarang sudah pergi. 3 hari kemudian, Benjamin kembali ke kelas. Bangku di sebelahnya kosong. Dia melihat ukiran nama itu. Lalu perlahan dia berdiri dan menatap satu persatu wajah teman sekelasnya. Tanpa bersuara, hanya menatap. Lalu dia pergi. Tidak ada yang pernah melihat Benjamin lagi setelah hari itu. Arvindan menganalisis data dari sekolah dan hasil otopsi. Hasilnya membuat mereka terdiam. Semua korban meninggal di hari ulang tahun mereka, termasuk Francis yang meninggal di hari ulang tahunnya sendiri. Arvindan membagi tugas dengan Manohar. Dia minta Manohar untuk menemui 6 siswa yang masih hidup dari kelas itu. Arvinder sendiri akan mencari sisa kembaran lainnya, Sanjana, Anjana, Diran, dan Diraj. Sanjana senang sekali saat Arvinder datang ke rumahnya. Ternyata selama ini Sanjana yang mengejar-ngejar Arvindan karena tertarik padanya. Tapi Arvindan datang bukan untuk itu. Dia meminta Sanjana dan Anjana untuk segera pindah ke rumah Manohar untuk perlindungan. Lalu Arvindan pergi mencari Diran dan Diraj. Tapi di alamat yang tertera sudah tidak ada yang mengenal mereka. Arvindan buntu sampai sebuah telepon masuk. Korban baru ditemukan dengan pola yang sama. Bosnya bertanya, ini Diran atau Diraj? Arvindan langsung menjawab, ini Diran. Karena berdasarkan data sekolah, Diran ada di lab fisika pada saat kejadian itu, bukan lab kimia. Benjamin hanya mengincar orang yang ada di lab fisika. Jadi Diran sudah meninggal. Yang tersisa adalah Diraj. Tapi di mana Diraj? Ranjit yang sudah mulai pulih di rumah sakit meminta untuk bertemu Arvindan. Dia bercerita bahwa malam kejadian itu ada mobil hitam yang mengikutinya. Dan ada yang aneh, orang yang mengikutinya itu justru yang mengantar Ranjit ke rumah sakit. Benjamin sangat dekat dengan polisi, kata Ranjit. Malamnya, Shanti menelpon Arvindan. Setiap tahun, di hari ulang tahun Francis, sudah ada bunga segar di pusarannya. Shanti yakin itu Benjamin, dan besok adalah hari ulang tahun mereka. Arvindan pergi sendirian ke pemakaman itu malam hari. Tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam datang. Sosok bermasker turun, membawa bunga, berjalan menuju makam Francis. Arvindan mengintai dari balik pohon. Pria itu meletakkan bunga, lalu perlahan membuka maskernya. Manohar. Arvindan mengancam dari belakang. Manohar kabur dengan mobilnya. Arvindan mengejar dari belakang. Tapi di kegelapan, Manohar berhasil menghilang. Arvindan pergi ke rumah Manohar untuk menyelamatkan Anjana dan Sanjana. Manohar membuka pintu rumahnya dengan tenang. Arvindan segera masuk dan naik ke lantai atas untuk menyelamatkan Sanjana dan Anjana. Tapi ternyata mereka sudah terikat di kursi dengan mulut tertutup. Sebelum Arvindan sempat bereaksi, Manohar memukul kepalanya dari belakang. Arvindan tersadar, Manohar sudah pergi bersama Anjana. Arvindan bergerak dengan cepat, membawa Sanjana dan naik mobil menuju ke sebuah gedung mal yang sedang dalam konstruksi. Sesuai keterangan saksi-saksi sebelumnya, benar, ternyata mobil hitam itu ada di sana. Mereka masuk ke gedung itu, Arvindan dan Manohar berhadapan. Keduanya berkelahi, sementara Sanjana mencari Anjana sendirian. Di tengah perkelahian, Arvindan meminta Sanjana untuk menembak ke arah lift karena Manohar akan membunuh Anjana di sana. Dia menyerahkan pistolnya. Lift pun terbuka. Sanjana segera menembak tanpa melihat. Yang jatuh adalah Anjana. Ini bukan kebetulan. Benjamin tahu persis Sanjana akan menembak. Saat Manohar tidak bisa lagi melawan Arvindan, pandangannya jatuh ke dada Arvindan. Tempat kemeja tersingkap dan terlihat sebuah ukiran nama di kulit, Francis. Manohar menatap Arvindan. Arvindan adalah Benjamin. Dan dalam hitungan detik, Ranjit tiba di lokasi dan menodongkan pistol langsung ke arah Arvindan. Semuanya menjadi masuk akal sekarang. Benjamin sadar bahwa untuk membalas dendam kepada semua orang yang membiarkan Francis mati, dia tidak bisa menjadi orang biasa. Tapi kalau dia adalah polisi yang menyelidiki kasusnya sendiri, dia bisa melacak semua orang, merencanakan segalanya, dan tetap aman. Ketika kasus ini awalnya ditangani Ranjit, Benjamin membuat kecelakaan itu. Tapi dia tidak ingin membunuhnya karena hanya ingin menyingkirkan sementara. Ketika kasus berpindah ke tangan Benjamin sendiri, semuanya berjalan mulus. Manohar
Dia tidak tahu apa-apa sejak awal. Benjamin mengancam akan membunuh anak Manohar jika dia tidak mengikuti perintah. Manohar terpaksa berperan sebagai tersangka yang dikejar Aravindan supaya tidak ada yang curiga. Lalu bagaimana Ranjit tahu bahwa Aravindan adalah Benjamin? Malam kecelakaan itu, orang yang mengantarnya ke rumah sakit menggunakan korek api yang sama persis dengan korek api yang ada di meja Aravindan ketika dia mengunjungi Ranjit. Detail kecil, tapi Ranjit mengingatnya. Dia cek data Aravindan, menemukan bahwa Aravindan pernah diadopsi. Lalu dia pergi ke rumah Aravindan dan menemukan semua barang di sana berpasangan, semua kembar. Benjamin memang tidak menyangka Ranjit akan sadar, tapi ternyata ini justru adalah bagian dari plan C. Aravindan ditangkap, masuk penjara atas 10 pembunuhan. Malam itu, di tangga kantor polisi, Ranjit bertemu seseorang, Dhiraj, saudara kembar dari perampok yang pernah ditangkap di awal cerita. Dhiraj melihat berita di media tentang Benjamin. Dia datang ke kantor polisi bukan karena takut, tapi karena saudara kembarnya ada di penjara yang sama tempat Benjamin ditahan. Dia ingin menyelamatkannya. Polisi bertanya, "Kapan ulang tahunmu?" Dhiraj jawab, "Hari ini." Semua orang langsung berlari menuju penjara. Telepon ke penjara tidak dijawab. Mereka tiba dan langsung mencari Benjamin. Mereka menemukannya. Benjamin ternyata sedang menyiksa Dhiraj dengan tenang. Dan sebelum polisi sempat berbuat apapun, Dhiraj meninggal di depan mata mereka semua. Ini adalah plan si Benjamin sejak awal. Ketika dia mencari Dhiraj di pasar, dia mengetahui bahwa Dhiraj ditangkap polisi dan ada di penjara. Dia lalu menciptakan korban palsu yang diarahkan sebagai Dhiran, supaya tidak ada yang tahu bahwa target terakhirnya sudah ada di dalam penjara. Lalu dia membiarkan dirinya ditangkap. Karena dengan masuk penjara, dia bisa menyelesaikan rencananya. Tidak ada yang bisa menebak ini, bahkan sampai akhir. Setelah semuanya selesai, Benjamin menatap Manohar dan menunjuk ke dadanya sendiri. Dia bilang ke Manohar bahwa anaknya tidak akan pernah merasakan rasa sakit yang Benjamin rasakan. Lalu dia menelan sebuah pil, bukan untuk melarikan diri, bukan karena takut dihukum, tapi karena baginya, tanpa Francis, hidupnya memang sudah selesai sejak 20 tahun lalu. Semua ini hanya tugas yang belum tuntas. Perlahan pandangan matanya meredup dan nama yang terakhir ada di benaknya, satu-satunya nama yang selalu ada, adalah Francis. 11 bukan sekedar jumlah pasang kembar di foto itu. 11 adalah Benjamin dan Francis, dua jiwa yang tidak pernah seharusnya dipisahkan, tapi dunia memisahkan mereka dengan cara paling kejam. Itulah penjelasan 11 dibahas film Kilat. Subscribe untuk film-film seru yang bikin mikir. Sampai jumpa lagi.